Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriyanti Ikatili, Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 421420019. Jadi saya akan menjelaskan strategi pembelajaran yang berjenis diferensial. Jadi strategi ini memiliki 3 aspek, yaitu pertama kesiapan belajar, kedua minat, dan keempat profil belajar. Kebutuhan belajar ini harus menjadi dasar bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang kita lakukan berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, maka kita dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan di beberapa strategi, namun dalam mode ini kita akan fokus pada 3 strategi saja. Yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu, konten itu apa sih? Konten itu adalah apa yang kita ajarkan pada murid-murid kita, dan konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Tomlinson memberikan kita alat yang disebut equalizer yang dapat membantu guru mengukur readiness atau kesiapan murid. Jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan. Siapa yang perlu diberikan bahan-bahan ajar yang bersifat foundational, dan siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformational. Bahan-bahan belajar yang bersifat foundational atau mendasar, misalnya dasar-dasar, fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi, sifat dari informasi, ide-ide atau teks yang harus diakses oleh mereka juga harus di level yang mendasar. Sementara di sisi lain, untuk murid yang sudah siap mempelajari materi yang lebih bersifat transformasional, maka kita harus menyiapkan bahan ajar yang sesuai, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, kita dapat memberikan mereka tantangan, precise question, pertanyaan-pertanyaan pemandu yang membantu mereka untuk mengembangkan pemahaman dan memperluas ide secara lebih dalam. Kita juga dapat melihat kesiapan murid dari sisi apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak atau mereka masih perlu belajar dan berpikir secara konkret. Pada saat belajar, murid merasa familiar dengan informasi atau materi-materi penting yang sedang dipelajari, sebelum dapat bergerak melihat implikasi, makna, atau keterhubungan antar materi. Saat mereka ada dalam tahapan belajar secara konkret, maka guru perlu menyiapkan bahan-bahan yang konkret. Misalnya, saat kita mengajarkan anak-anak kelas 1 SD tentang konsep nilai tempat, maka kita dapat menyediakan manipulatif, stick es krim, multiplox, dan sebagainya. Sementara untuk sebagai murid lain yang mungkin sudah familiar dengan ide-ide dan konsepnya, mereka sudah bisa diberikan lewat gambar atau bahkan sudah bisa langsung mengerjakan lembar kerja. Saat murid sudah memahami secara konkret, penting bagi mereka untuk bergerak ke tingkat yang lebih kompleks agar murid dapat melihat keterkaitan antara konsep atau gagasan.
Diferensiasi konten juga bisa dilakukan berdasarkan minat murid, misalnya saat belajar tentang teks narasi. Guru dapat menyediakan murid-muridnya berbagai teks dengan topik tentang hal yang disukai murid. Sementara itu, diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dapat kita lakukan misalnya dengan memastikan bahwa murid kita dapat mengakses materi-materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai contoh, murid yang memiliki dengan gaya belajar visual mungkin akan belajar lebih baik jika materinya diberikan dalam bentuk gambar. Sementara dengan mereka yang auditori dapat diberikan dalam bentuk audio. Pada diferensi kedua ini, yang dapat kita lakukan adalah diferensiasi proses. Yang dimaksud dengan proses di sini adalah mengacu bagaimana murid akan memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Saat kita memetakan kebutuhan belajar murid, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Caranya seperti apa? Prosesnya seperti apa yang perlu disiapkan? Agar kita mengetahui setiap murid yang belajar, apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok. Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita. Siapa saja yang memerlukan banyak bantuan. Ada banyak cara kita dapat melakukan diferensiasi proses. Misalnya, yang pertama kita dapat melakukan kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan atau kompleksitas yang berbeda. Yang kedua, kita dapat menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Sudut-sudut minat yang kita siapkan di kelas ini akan mendorong murid untuk mengeksplorasi berbagai submateri yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari yang menarik minat mereka. Misalnya saat mempelajari jenis-jenis karangan, kita bisa meminta murid membuat karangan yang terkait dengan minat mereka. Jika mereka memiliki minat dalam bidang olahraga, mereka boleh duduk di sudut olahraga, di mana mereka akan diberikan berbagai pertanyaan yang terkait dengan olahraga. Beberapa pertanyaan pemandu kemudian dapat kita berikan sesuai dengan level kemampuan mereka. Ketiga, membuat agenda individual untuk mereka. Misalnya, guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas serta daftar pekerjaan yang terkait dengan individual murid. Keempat, yaitu memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan atau sebaliknya mendorong murid-murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang terakhir, menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Nah, tadi saya telah menjelaskan tentang diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Sekarang saya akan menjelaskan diferensiasi ketiga, yaitu diferensiasi produk. Ketika kita berbicara tentang diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau untuk kerja yang harus kita tunjukkan oleh murid kepada kita.
Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bagaimana cara mendiferensiasi produk? Kita dapat melakukan diferensiasi produk dengan berbagai cara, namun sama seperti jenis-jenis diferensiasi lainnya. Maka kembali lagi kita perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu sebelum menentukan penugasan produk ini. Penugasan produk ini harus membantu murid baik secara individual atau dalam kelompok memikirkan kembali, menggunakan dan memperluas apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu tertentu, misalnya 1 semester atau bahkan 1 tahun. Produk penting bukan hanya karena mereka mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas, tetapi juga karena mereka adalah elemen kurikulum yang paling langsung dapat dimiliki oleh murid. Pada dasarnya, diferensiasi produk meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dengan keragaman variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari murid, seperti kualitas apa pekerjaan yang diinginkan, konten apa yang harus ada dalam produk mereka, bagaimana mereka harus mengerjakan, dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut. Walaupun murid dapat memberikan informasi tambahan atau membantu guru memodifikasi persyaratan dari produk yang harus dihasilkan murid agar dapat sesuai dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar individu. Namun, gurulah yang tetap harus mengetahui dan mengonsumsi indikator kualitas yang dihasilkan dari produk tersebut. Demikian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.